Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Begini teman-teman, kenapa sih rata-rata peternak bebek pedaging itu jarang sekali yang menggunakan katul sebagai campuran yang paling dominan dalam ransum pakan mereka? Ya, itu yang kita akan bahas dalam video kali ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita berikan update dulu bahwa harga pakan pabrikan teman-teman, harga pur untuk bebek ini itu mengalami kenaikan teman-teman. Setelah saya tadi beli, ternyata kenaikannya itu Rp55.000 per 50 kg per sak gitu ya teman-teman. Kebetulan merek yang saya beli tadi itu naik teman-teman. Tidak tahu kalau merek yang lain itu naik atau tidak ya. Teman-teman kan tentunya bisa menganalisa sendiri apa pur yang biasa saya gunakan sebagai bahan pakan campuran bebek pedaging ini. Terus untuk harga panenan bebek sendiri untuk saat ini di tempat saya itu 23.500 teman-teman. Ada juga yang 20 maaf ya. Harga panenan bebek untuk saat ini harganya 23.500. Kemudian ada juga yang 24.000 per kilogram teman-teman. Tergantung bakulnya ya teman-teman. Terus kita ke pokok pembahasan langsung ya teman-teman. Kenapa sih bekatul itu kok jarang digunakan dalam pembesaran bebek pedaging, terutama ya artinya katul itu tidak mendominasi ransum pakan bebek pedaging. Kenapa kok seperti itu? Coba saya akan jawab ya teman-teman. Karena dalam peternakan saya pun katul itu porsi penggunaannya sangat sedikit sekali teman-teman. Kalau saya tidak ada 20 kilo memakainya per setiap nyampur per satu kuintal pakan itu saya tidak lebih dari 15 kilo porsi bekatulnya. Kenapa Pak kok tidak mendominasi katulnya? Misalkan dikasihkan 50 kg atau berapa begitu. Ya sebabnya yang akan kita bahas untuk kali ini teman-teman ya. Lalu kenapa katul kok tidak bagus untuk pembesaran bebek begini? Katul itu atau di daerah lain bisa disebut dengan dedak ataupun bisa disebut juga dengan bekatul seperti itu. Itu kandungan seratnya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Kandungan serat pada bekatul itu sangat tinggi. Dan sementara bebek pedaging ini tidak membutuhkan bahan pakan yang berserat tinggi teman-teman. Tidak membutuhkan bahan pakan berserat tinggi. Justru kalau kita kasihkan bekatul ini yang porsinya itu mendominasi, misalkan setiap 1 kuintal campuran pakan kita mengasihkan bekatul itu 50 kg misalnya. Justru nanti biaya pakan kita itu akan bengkak teman-teman. Akan bengkak, biayanya banyak untuk pembelian pakan tersebut. Terus efeknya yang lain, kalau penggunaan katul ini secara berlebihan, itu bebek itu makannya banyak sekali teman-teman. Bebek makannya banyak, namun tidak menjadi daging ya, tidak menjadi daging. Itulah yang menyebabkan bekatul itu kebanyakan peternak bebek itu tidak menggunakan.
ya menggunakan, tapi porsinya sangat sedikit sekali, paling sedikit. Kalau misalkan ambil contoh, kita pelihara mencampur pakan itu kebinya 50 kg, kemudian kentakinya 35 kg. Nah, yang 10 kg itu dikasih bekatul. Biasanya seperti itu, hanya untuk serat saja. Lalu bekatul ini cocoknya untuk pakan apa? Bekatul ini cocoknya itu diberikan ke ruminansia, teman-teman ya. Ruminansia yaitu hewan berkaki 4. Itu bagus sekali. Misalkan sapi, misalkan kambing, misalkan kerbau, itu buat comboran itu bagus sekali, bagus. Kalau untuk ayam pun saya kira nggak terlalu bagus bekatul ini, karena ya itu permasalahannya, seratnya terlalu tinggi. Kalau untuk ayam masih bisa, sedikit-sedikit masih bisa digunakan, teman-teman, karena pencernaannya sistem telih, teman-teman, ditelih itu loh, teman-teman ya. Kalau di bebek kan pencernaannya itu kan ditembolok, teman-teman, di lehernya itu ditandu di situ. Lah itulah yang menyebabkan bekatul ini tidak bagus sekali bila digunakan terlalu berlebihan dalam campuran pakan bebek pedaging ini. Bebek petelur pun juga seperti itu, tidak bagus. Dulu waktu awal-awal saya memulai beternak ini juga menggunakan bekatul ini, teman-teman. Bekatul ini itu saya juga masih pemula, baru memulai menggunakan kato yang bercampur dengan sekam padi yang digiling itu. Hasilnya ya seperti yang saya bilang di awal tadi, bebek itu makannya banyak tapi tidak jadi daging, dan kotorannya itu padat, persis keluarnya itu persis bekatul itu, teman-teman, persis bekatul yang agak dimamelkan seperti itu kotorannya. Itu kan berarti serat, teman-teman ya. Saya kira itu informasi yang dapat saya sajikan untuk kita semua dalam video YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.